Bab 181, 6 Pedang Penebusan. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Sekarang, pertarungan jenius telah mencapai puncaknya. Murid yang tak terhitung jumlahnya menahan napas saat tatapan mereka terpaku pada ring. Kedua pria luar biasa di kedua sisi ini mewakili para jenius terkuat dari setiap sekte. Bagaimana ini akan berakhir? Siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya? Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Keheningan yang menekan meliputi kerumunan saat semuanya tampak sunyi senyap. Mereka berdua di atas ring begitu mempesona sehingga tampaknya ada percikan petir yang memancar dari keduanya, menghasilkan aura yang meledak-ledak. Bagi mereka, Lin Fan dan Xin Feng berdiri diam dan tidak bergerak hanyalah untuk membandingkan aura satu sama lain. Sepertinya ini akan menjadi pertempuran yang hebat. Liang Yichu bertukar pandang dengan Wu Ya dan tertawa. Tak satu pun dari mereka bertengkar seperti sebelumnya, seolah-olah keduanya mengenang sesuatu. Saudara Yichu, pertama kali kita bertemu di atas ring persis seperti ini, bukan? Wu Ya tersenyum. Benar sekali. Dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu. Seberapa cepat waktu berlalu, namun, hari itu masih jelas seperti kemarin dalam ingatanku. Ekspresimu yang menangis terseduh-seduh setelah dikalahkan olehku masih segar dan menyenangkan dalam pikiranku. Liang Yichu berbicara seolah-olah dia sangat mengingatnya. Seperti yang kau katakan, 100 tahun telah berlalu, tetapi kebiasaan burukmu masih belum hilang. Siapa yang membuat siapa menangis, aku yakin aku tidak perlu mengulanginya. Wu Ya memutar matanya. Saudara Wu Ya, jangan pura-pura malu padaku. Jika bukan karena Grandmaster Yan, aku akan mengambil alih kendali jenius terkuat tahun itu. Terserahlah, aku tidak akan berdebat denganmu. Bagaimanapun, Sekte Jiuxiao pasti akan kalah tahun ini. Wow, kau berbicara seolah-olah itu benar. Di arena sparring, Lin Fan menatap Xin Feng, dan sebuah rencana telah lama mulai terbentuk di dalam kepalanya. Hai, Lin Fan mendesah. Saudara Feng, Sekte Glory dan Sekte Jiuxiao adalah sekte yang bersahabat sejak awal, jangan hancurkan keharmonisan kita berdua. Meskipun pertempuran ini tidak dapat dihindari, silakan bergerak. Xin Feng mendengus dingin. Aura Xin Feng meledak saat pedang Will-nya mewujudkan pedang panjang dari udara tipis dari kehampaan. Satu persatu, pedang bermata silet terbentuk dengan cahaya terang mengelilinginya. 6 bilah dengan ketajaman yang tak tertandingi melayang di belakang punggungnya dengan indah. Lin Fan melangkah maju, tangan di belakang punggungnya. Ayo, basis kultivasinya saat ini hanya berada pada tahap kultivasi penuh pasca celestial. Bahkan kekuatan bertarungnya yang tertinggi akan membawanya mendekati tahap peri celestial, tetapi hanya itu saja. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Xin Feng, yang merupakan tingkat atas dari alam surgawi yang lebih rendah. Tetapi itu bukanlah satu-satunya hal yang penting dalam pertarungan. Dalam duel antara manusia, otak juga memainkan peran besar. Aku tidak akan mengambil nyawamu. Xin Feng berkata dengan dingin, sambil menunjuk jarinya. Sebuah bilah pedang panjang terbang dari belakangnya ke arah Lin Fan, merobek lapisan udara saat melewatinya. Saudara Yichu, muridmu memang luar biasa. Tidak kusangka dia mampu memahami pedang cakrawala, hingga ke tahap memanfaatkan kekosongan. Wu Ya memuji. Liang Yichu tertawa, tentu saja, tetapi dia masih perlu lebih banyak latihan. Memahami adalah satu hal, mampu membawanya ke tahap alam bawah sadar adalah batasan lainnya. Pedang panjang yang muncul dari kehampaan itu berkilauan di udara seperti bintang jatuh. Bahkan para murid yang melihatnya dari luar arena dapat merasakan pedang yang sangat kuat terpancar darinya. Ada apa dengan Master Muda Lin? Kenapa dia tidak bergerak sama sekali? Para murid yang menonton mulai panik. Zhong Hentian dan murid jenius lainnya yang sedang mengamati tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin juga. Mereka tidak menyangka Xin Feng akan sekuat ini. Tetapi mengapa Master Muda Lin tidak bergerak sedikit pun? Pedang cakrawala adalah keterampilan yang disimpan Liang Yichu untuk dirinya sendiri. Dia telah menemukan keterampilan itu di beberapa reruntuhan tua di masa lalu. Keterampilan itu terdiri dari 9 tingkat. Begitu mencapai puncak kultivasinya, seseorang dapat memunculkan 9 pedang dari dalam kehampaan. Sekarang Xin Feng dapat memunculkan 6 di antaranya, dia sudah berada di kondisi kehampaan. Pedang itu terus terbang ke arah dada Lin Fan. Tetapi dia tetap tidak bergerak sedikit pun. Pada saat itu, Lin Fan kecewa.
Dia tidak mendengar pemberitahuan apapun yang keluar dari sistem. Karena ini adalah saat yang krusial, Lin Fan pura-pura mundur selangkah, dan memuntahkan segumpal darah segar. Semua orang tercengang. Para murid di antara hadirin berdiri. Mereka tidak menyangka Junior Master Lin akan menerima pukulan itu secara langsung. Wajah Grandmaster Yan dan Wuya juga sedikit mengernyit. Mengapa kamu tidak membalas? Wajah Xin Feng dingin karena marah. Apakah kamu bermaksud mempermalukanku? Lin Fan menyeka darah dari mulutnya dan berdiri tegak, tanpa sedikit pun penyesalan. Aku minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Aku akan menerima pedang sebagai permintaan maafku. Ekspresi Xin Feng yang agung dan perkasa juga berubah. Dia tidak menyangka pihak lain akan menerima pedang sebagai permintaan maaf atas masalah kemarin. Ini, Saudara Feng, masih ada 5 pedang lagi. Ayo, Lin Fan mengangkat kepalanya dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Wajah Lin Fan yang tanpa penyesalan itu menyentuh hati para murid yang sedang menonton. Bahkan para murid Sekte Jiuxiao itu mulai merasakan sesuatu. Mereka tidak menyangka orang yang paling mereka benci itu begitu saleh. Xin Feng juga sedikit tersentuh. Namun saat dia memikirkan senjata yang telah dia simpan selama bertahun-tahun dihancurkan dalam sekejap oleh orang ini, dia menjadi marah sekali lagi. Aku akan memohon padamu untuk membalas. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika kau mati. Xin Feng mendengus dingin. Guru muda, lawan, teriak Song Hentian. Guru junior, Leelawan. Para murid yang hadir bergema. Kau sudah mendengarnya. Rekan-rekan anggota sektemu memintamu untuk melawan. Sebaiknya kau mendengarkan mereka. Terlebih lagi, itu adalah pedang terlemah yang baru saja aku lemparkan. Lin Fan berdiri di sana dan menggelengkan kepalanya. 6 pedang. Aku akan mengambil semuanya. Semuanya. Karena aku telah menghancurkan pedang berharga milik Saudara Feng, aku jadi merasa sangat bersalah. Jika aku bisa meminta maaf dengan mengambil 6 pedang milik Saudara Feng, aku akan melakukannya. Jika aku mati dalam prosesnya, itu adalah hukuman yang setimpal. Grandmaster Yan, Saudara Wuya. Ini, Liang Yichu merasa sulit menghadapi situasi ini. Meskipun muridku hanya berlatih sampai ke alam hampa, tetapi 5 pedang berikutnya hanya bertambah kekuatannya satu demi satu. Jika dia mengambil semuanya dengan tubuh fisiknya, aku khawatir. Dan pada saat itu, pedang kedua melesat ke arah Lin Fan. Pedang itu jelas lebih kuat daripada yang pertama. Dubrak. Lin Fan jatuh ke lantai sekali lagi, menyemburkan darah segar. Pedang ketiga, Lin Fan berdiri dan melangkah maju, matanya tertuju pada Xin Feng. Jangan menahan diri, Saudara Feng. Aku tahu kau menyimpan dendam padaku di dalam hatimu. Keluarkan saja semuanya, aku bisa menahannya. Saat Lin Fan menyelesaikan kata-katanya, dia batuk lagi dan mengeluarkan seteguk darah segar. Guru muda, para murid merasa sakit hati melihat kejadian ini. Para murid Sekte Jiuxiao juga saling menatap dengan tak percaya. Ini adalah tanda dari seorang pria sejati. Perlahan tapi pasti, kesan mereka tentang pria ini berubah. Dia adalah seorang jenius yang terhormat dari Sekte Glory Bab 182, rencana yang tak tertandingi. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Apakah kau benar-benar tidak takut mati? Tanya Xin Feng. Hati Xin Feng mulai goyah. Melihat ke sekeliling, pria ini tampak seperti teman baik. Ia bahkan ingin berteman dengan pria ini. Meskipun ia sangat marah dengan pertemuan pertama mereka, situasi saat ini membuat Xin Feng ragu sekali lagi. Lin Fan menyeka jejak darah dari mulutnya. Kemarilah, Saudara Feng. Pedang ketiga. Kau. Hati Xin Feng bergejolak saat melihat ini. Melihat mata penuh tekad dari pihak lain, Xin Feng merasa bahwa ia tidak boleh menyerang lebih jauh lagi. Jika lebih dari itu, ia mungkin akan menyesalinya sendiri selama sisa hidupnya. Di podium yang tinggi, Wuya berbisik kepada Grandmaster. Grandmaster, menurutku ada yang salah dengan situasi ini. Wuya mengamati cincin itu dan tidak bisa menahan perasaan bahwa ada yang tidak beres. Sejak mereka menerima Lin Fan di Glory Sect, mereka telah mengawasi orang ini secara diam-diam. Dan kesimpulan mereka adalah, anjing. Ia benar-benar anjing kecil yang licik. Ia tidak hanya misterius di sekelilingnya, ia juga licik dan licik seperti rubah. Bagi seseorang yang menghargai hidupnya melebihi apapun, bagaimana ia bisa menatap Xin Feng dengan tekad seperti itu seolah-olah hidup tidak berarti apa-apa baginya.
Keterampilan bertarung menentukan segalanya. Mari kita tunggu hasilnya. Grandmaster Yan menjawab tanpa mengubah ekspresinya. Wuya menganggukkan kepalanya tanpa menambahkan apapun. Lu Mingyang tidak tahu situasi yang sebenarnya. Namun, melihat wajah Grandmaster Yan dan Brother Wuya yang tidak khawatir, dia juga sangat bingung. Lin Fan melangkah maju lagi. Ayo. Pedang ketiga, kecuali kau ingin aku menanggung rasa bersalah seumur hidupku. Sekte Glory dan Sekte Jiuxiao telah saling membantu dan menjaga satu sama lain selama 3.000 tahun terakhir. Jika hubungan kita menderita di generasi ini karena perselisihan kecil kita, maka dosa besar apa yang akan aku, Lin Fan, lakukan? Lin Fan meraung. Langit tampaknya mengikuti suasana hatinya, karena langit yang dulu cerah secara bertahap membentuk awan kelabu di atas mereka. Wajah semua pengikut Sekte Jiuxiao juga berubah. Mereka semua terpesona oleh kata-kata Lin Fan. Itu benar, Sekte Glory dan Sekte Jiuxiao telah seperti keluarga selama 3.000 tahun terakhir. Pidato Lin Fan membuat mereka merasa bersalah dari lubuk hati mereka. Zhong Hentian dan Feng Xiaoling saling menatap dari kejauhan. Akhirnya, keduanya mengangguk tanda mengakui satu sama lain dan tersenyum. Seolah-olah semua kekhawatiran mereka terhadap pihak lain telah hilang dalam sekejap. Sekte Glory, Lin Fan. Kalian semua ada di hatiku mulai sekarang. Aku juga, Sekte Glory adalah kawan seperjuangan Sekte Jiuxiao kita. Keluarga kita, aku harus membawa kembali nama orang ini ke Sekte Jiuxiao, sehingga semua saudara kita akan tahu bahwa ada orang yang begitu saleh di dalam Sekte Glory. Aku harap kakak senior Xin Feng tidak akan memukulnya lagi. Tidak, kau tidak mengerti. Kakak senior Xin Feng harus melakukannya. Lebih dari kita semua, dia peduli dengan orang di hadapannya ini dan kehormatannya. Kakak Wuya, bagaimana kalau kita hentikan saja pertarungan jenius generasi ini? Liang Yichu menyarankan. Kakak Yichu, apakah kau tidak peduli lagi dengan tempat pertama? Wuya tersenyum lembut. Liang Yichu menggelengkan kepalanya. Kau lebih tahu daripada aku, saudara Wuya. Pertarungan, itu hanyalah cara bagi para leluhur kita untuk menjaga kontak antar sekte, sehingga kita tidak akan saling menjauh. Siapa yang memegang posisi pertama tidak penting. Sekarang Sekte Glory telah menghasilkan murid seperti itu, aku tidak ingin dia terluka. Itu akan menjadi kerugian bagi Sekte Glory dan Sekte Jiuxiao. Terlebih lagi, itu akan menjadi jurang mental yang tidak dapat dilewati oleh muridku sendiri. Wuya melihat cincin itu dan mendesah pelan, Saudara Yichu, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, jangan kita hentikan lagi. Jika muridmu tidak melempar pedang, itu akan menjadi jurang mental yang lebih besar baginya. Sama seperti dulu, jika aku tidak memukulmu sambil menangis, apakah kita berdua akan berada di tempat kita sekarang? Liang Yichu, yang awalnya merasa senang, menjadi kaku mendengar kata-kata Wuya. Dia kemudian mendengus dingin dan mengabaikan Wuya, terserah padamu. Jangan datang sambil menangis saat kau mengambil mayatnya. Kemarilah, teriak Lin Fan. Xin Feng menatap Lin Fan dan sedikit gemetar. Baiklah, apapun yang terjadi, aku, Xin Feng, mengakuimu sebagai teman mulai sekarang. Mulai saat ini, pedang ketiga akan diberi nama pedang dada. Pedang itu bersinar di belakang Xin Feng saat dia menggenggamnya dengan dua jari. Sambil mencengkeram pedang dada yang dipenuhi dengan pedang Will, Xin Feng melemparkannya ke Lin Fan. Lin Fan berdiri di sana, senyum perlahan terbentuk di wajahnya. Cahaya pedang ini jauh melampaui dua pedang sebelumnya. Bahkan 5 bilah di belakang Xin Feng mulai bergetar saat dia mengumpulkan pedang Will-nya ke dalam pedang ini dan melemparkannya ke Lin Fan. 5 pedang yang tersisa memuncak menjadi seberkas cahaya dan menyatu dalam pedang ketiga ini saat ia terbang menuju Lin Fan juga. Liang Yichu tiba-tiba berdiri dengan ekspresi tercengang, itu terobosan. Setiap murid dari Sekte Jiuxiao dan Sekte Glory berdiri, dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Tidak boleh terjadi apa-apa dari ini, kumohon. Lin Fan, yang siap menerima bilah pedang ini, raut wajahnya sedikit berubah. Ia menyadari bahwa Xin Feng telah mengalami semacam terobosan. Dan dengan itu, sesuatu tampaknya telah berubah dengan pedang ketiga ini, karena pedang itu mengandung lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya. Namun entah bagaimana, Lin Fan merasa sangat tenang. Saat pedang itu mendarat di dada Lin Fan, tidak ada kekuatan luar biasa yang menjatuhkannya ke belakang. Bahkan, pedang itu perlahan menghilang ke udara tipis. Pedang dada tidak melukai sahabat dada.
Tangan Xin Feng berada di bahu Lin Fan saat ia mengeluarkan senyum paling tulus yang pernah dimilikinya sepanjang hidupnya. Lin Fan juga tersenyum saat ia menepuk bahu Xin Feng. Saudara Feng, saudara Lin, mereka berdua saling menatap untuk waktu yang lama, dengan emosi dalam tatapan mereka. Saudara Lin, saudara Feng, keduanya tertawa terbahak-bahak saat mereka berpelukan. Saudara Feng, berteman dengan teman seperti dirimu adalah pencapaian seumur hidup bagiku, Lin Fan. Meskipun ini hanya sebuah pertandingan, tetapi demi generasi mendatang, harus ada pemenangnya. Oleh karena itu, aku akan mengakui kekalahan, membiarkan saudara Feng menjadi jenius nomor 1 generasi ini. Lin Fan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, saudara Lin, kamu tidak perlu melakukan itu. Aku, Xin Feng, tidak punya teman dalam kehidupan ini. Kamu adalah yang pertama dalam hidupku. Tidak masalah lagi siapa yang pertama. Aku akan mundur. Xin Feng menghentikan Lin Fan di tengah jalan. Tidak, aku akan mundur. Tidak, aku akan mundur, saudara Lin. Jangan berkelahi denganku untuk ini, atau kita tidak akan berteman lagi. Saudara Feng, sebelum Lin Fan dapat melanjutkan, Xin Feng melompat keluar dari ring sendirian. Lin Fan adalah orang terakhir yang berdiri di atas ring. Kemenangan pertarungan jenius ke-1000 diraih oleh Lin Fan. Tetua Putong menggenggam pergelangan tangan Lin Fan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ini, kemuliaan bagi Sekte Kemuliaan. Kemuliaan bagi Sekte Jiuxiao. ... Para murid di bawah bernyanyi dengan gembira. Pertarungan jenius telah mencapai puncaknya yang sebenarnya. Lin Fan menatap Xin Feng dan murid-murid Sekte Jiuxiao lainnya. Tepuk, tepuk. Xin Feng dan murid-murid Sekte Jiuxiao lainnya mulai bertepuk tangan dan bersorak untuk Lin Fan juga. Lin Fan menyeka ujung matanya saat dia melihat ke langit. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi Lin Fan. Dari semua tindakan yang telah dia lakukan, ini adalah yang paling memuaskan. Dia tidak hanya berhasil meraih tempat pertama, dia bahkan membuat pihak lain bersorak untuknya dengan sukarela dan menjalin persahabatan yang berharga. Mungkin dia tidak akan pernah bisa melampaui tindakan omong kosong ini di masa depan. Tetapi bahkan jika itu masalahnya, Lin Fan merasa puas. Untuk pertama kalinya, Lin Fan benar-benar merasakan apa artinya membunuh 3 burung dengan 1 batu. Di podium yang tinggi, mengapa aku merasa ada yang salah, saudara Wuya? Liang Yichu, yang sedang bertepuk tangan, berbalik dan bertanya dengan bingung. Wuya terus bertepuk tangan dan tertawa, ada apa? Semuanya baik-baik saja. Sekte Glory adalah nomor 1. Liang Yichu bab 183, tidak ada keabadian untuk dibicarakan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Awalnya, rencananya adalah agar Sekte Jiuxiao kembali saat pertarungan para jenius berakhir. Namun karena semua orang begitu bersemangat, Liang Yichu memutuskan untuk meminta Sekte Jiuxiao menginap 1 malam lagi. Saat Liang Yichu menyadari apa yang telah terjadi, Sekte Jiuxiao sekali lagi kalah dari Sekte Glory. Meskipun secara teori, posisi nomor 1 tidak penting, kalah dari Sekte Glory 2 kali berturut-turut akan membuat segalanya sulit dijelaskan saat ia kembali. Malam hari, puncak tanpa nama sangat ramai dengan para jenius Sekte Jiuxiao dan para jenius Sekte Glory. Berkumpul bersama, mereka berkerumun dalam kelompok-kelompok kecil di sekitar api unggun, berbagi cerita sambil memanggang daging dan minum anggur. Dan kurasa ini singa salju. Xin Feng menunjuk anak singa muda di lengan Kai Ziqiao saat ia duduk di pangkuan Lin Fan. Ya, itu adalah anak singa salju. Karena aku tidak banyak menggunakannya, aku memutuskan untuk membiarkan murid mudaku memilikinya sebagai hewan peliharaan. Itu akan baik untuk menghilangkan kebosanannya juga. Lin Fan tertawa. Setelah kejadian pertarungan jenius itu, Lin Fan dan Xin Feng sekarang berteman. Meskipun itu hanya terjadi 1 hari, hubungan antara manusia terkadang hanya berdasarkan pada kedekatan. Ini adalah keterampilan yang aku peroleh dari tanah terlarang. Meskipun saat ini ada banyak binatang di luar sana yang merupakan keturunan binatang kuno, anak singa ini sangat langka untuk didapatkan. Keterampilan ini mampu membangkitkan garis keturunan binatang. Mudah-mudahan, itu dapat membangkitkan garis keturunan binatang kuno dalam anak singa salju juga. Xin Feng menyerahkan sebuah buku panduan kepada Lin Fan. Lin Fan mengambilnya dari Xin Feng tanpa berdiri di atas upacara, sambil tertawa, Ziqiao, terima kasih Paman Xin Feng. Saudara Lin, aku baru berusia 20-an.
Bukankah itu membuatku tampak terlalu tua? Wajah Xin Feng jauh lebih ramah dari sebelumnya, dan dia juga lebih sering tersenyum dari sebelumnya. Kai Ziqiao menatap gurunya dengan mata terbelalak. Guru, kalau begitu aku harus memanggilnya guru muda. Melihat murid mudanya yang cerdas, Lin Fan terkekeh. Benar, panggil saja dia guru muda. Xin Feng menatap Kai Ziqiao dan membelai kepala kecilnya juga, memperlihatkan senyuman. Memang, ini pertama kalinya aku dipanggil guru muda. Antara Lin Fan dan Xin Feng, belum ada tipe bromance, hanya beberapa obrolan santai. Saudara Lin, muridmu ini tidak memiliki potensi yang sangat tinggi. Aku khawatir dia harus melalui banyak kesulitan untuk menjadi seseorang suatu hari nanti. Komentar Xin Feng, tidak usah terburu-buru, kita biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Tidak seorang pun dapat menentukan masa depan saat ini. Lin Fan tertawa, selama ia memiliki profesi sampingan sebagai pelatih, ia yakin bahwa ia akan mengubah murid ini menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Saudara Lin, ini adalah pedang cakrawala. Guruku memperolehnya dari tanah terlarang kuno dan tidak memerlukan terlalu banyak bakat untuk memulainya. Meskipun potensi bawaan murid mudamu tidak tinggi, ia menunjukkan rasa ingin tahu. Aku pikir ia akan dapat memanfaatkannya. Xin Feng mengeluarkan sebuah buku panduan giok. Di buku panduan giok itu terdapat banyak tulisan kursif dan simbol yang tertulis di atasnya. Tidak, Saudara Feng, ini tidak akan berhasil. Pedang cakrawala, ini milik tetua Liang. Memberikannya kepada muridku begitu saja tidaklah benar. Lin Fan terkejut dengan perkembangan ini. Ia tidak menyangka Xin Feng akan mengeluarkan pedang cakrawala untuk murid kecilnya yang masih muda. Meskipun seseorang kadang-kadang boleh memanfaatkan orang lain, mengambil terlalu banyak keuntungan juga akan salah. Saudara Lin, jika kamu benar-benar menganggapku sebagai teman, maka jangan katakan kata tidak. Xin Feng menatap lurus ke mata Lin Fan. Lin Fan menatap matanya yang penuh tekad, dan akhirnya menganggukkan kepalanya. Ziqiao, apa yang harus kamu katakan? Meskipun Kai Ziqiao tidak tahu apa arti buku panduan giok ini, dia mengikuti kata-kata gurunya dengan patuh. Meskipun murid mudanya tidak tahu banyak, saat Lin Fan mengambil alih buku panduan itu, dia langsung mengerti kekuatannya. Pedang cakrawala adalah keterampilan pedang kuno yang ekstrim, yang termasuk dalam keterampilan kelas atas surga. Dan bukan hanya itu, pedang cakrawala lebih dari sekadar keterampilan, tetapi juga keterampilan mental. Meskipun tingkatannya sama dengan iblis langit tanpa wajah, dan kehendak pedang, itu jauh lebih berharga daripada keduanya. Pedang cakrawala ini dapat dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Jika dipajang di tempat terbuka, pasti akan diperebutkan dengan darah dan air mata. Namun tanpa ragu-ragu, Xin Feng menyerahkan buku panduan itu kepada Lin Fan begitu saja. Bahkan Lin Fan terkesan dengan tindakan murah hati ini. Saudara Lin, tolong jangan menganggapku sebagai orang yang begitu mulia. Tentu saja, pedang cakrawala adalah keterampilan yang tak tertandingi yang tidak akan kuberikan kepada siapapun begitu saja. Tapi aku benar-benar menganggapmu sebagai teman. Xin Feng menatap Lin Fan dengan tulus. Benar sekali, kita berteman. Lin Fan menatap Xin Feng dan menganggukkan kepalanya. Ia kemudian mengambil beberapa pil dari tempat penyimpanannya. Aku tidak punya sesuatu yang baik sebagai balasannya, tapi ini Bigra. Ini adalah pencapaian terbesarku sejauh ini. Meskipun mungkin tidak memiliki perubahan yang menggemparkan, silakan gunakan jika hatimu sedang gelisah. Meskipun Bigra bukanlah pil mistis, tetapi Lin Fan sudah paham setelah puluhan kali mencoba. Bigra memiliki efek samping yang luar biasa, tidak peduli seberapa terganggunya seseorang, hati dan pikirannya akan menjadi jernih setelah meminumnya. Tentu saja, Xin Feng tertawa dan menyimpan pil-pil itu. Liang Yichu dan Wuya melihat ke arah sekelompok murid yang bahagia, dan merasa gembira juga. Saudara Wuya, bukankah ini pemandangan yang kita nanti-nantikan? Liang Yichu tertawa. Benar sekali. Wuya melihat semuanya dan menghela napas. Lega. Hai, aku bertanya-tanya berapa lama lagi kita bisa hidup. Sejak dunia Xuan Huang terbagi menjadi dua, tidak ada seorang pun yang pernah mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Bahkan seorang master kultivasi surgawi yang lebih tinggi hanya bisa menunggu kematian dengan diam. Liang Yichu mendesah. Jalan keabadian, siapa yang tidak bisa memimpikannya? Tetapi tidak ada hal seperti itu yang bisa dibicarakan di dunia Xuan Huang lagi.
Kita berdua sudah berada di alam surgawi yang lebih tinggi untuk waktu yang sangat lama. Baik aku maupun guru besar yang telah berusaha mencari tahu misteri di balik semua ini. Mengapa Sang Maha Tinggi memutuskan untuk membagi dunia Xuan Huang menjadi dua bertahun-tahun yang lalu, mengakhiri jalan untuk mencari kehidupan abadi? Tidak apa-apa, Saudara Wuya. Jangan terus memikirkannya, karena suasananya sudah tepat. Bagaimana kalau kita berdua minum bersama? Sudah lama kita tidak melihat siapa yang bisa mengalahkannya lebih dulu. Liang Yichu melambaikan tangannya. Petik 2. Tentu. ... Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, sekelompok orang berdiri di pintu masuk Sekte Kemuliaan. Liang Yichu mengibaskan jubahnya dan memberi isyarat, saat bahtera itu membesar hingga ke langit di atas mereka, sebelum berhenti. Aku pergi dulu, Saudara Lin. Mari kita bertemu lagi lain waktu jika ada kesempatan. Xin Feng menghampiri Lin Fan. Ya, selamat jalan. Paling lama 3 tahun. Tapi kurasa aku akan pergi mencarimu sebelum 3 tahun itu berakhir. Lin Fan tertawa. Selamat tinggal, Junior Master Xin Feng. Kai Ziqiao berdiri di samping Lin Fan dan melambaikan tangan dengan sungguh-sungguh kepada Xin Feng. Xin Feng membelai kepala kecil Kai Ziqiao dan menatap Lin Fan dalam diam. Mereka tidak perlu kata-kata untuk mengungkapkan ketulusan seorang pria. Aku akan menemuimu di Sekte Jiuxiao 3 tahun lagi, Saudara Wuya. Liang Yichu berkata, agak enggan meninggalkan temannya. Tentu, Wuya menganggukkan kepalanya. ... Murid-murid Sekte Jiuxiao lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman baru mereka. Hanya dalam 1 malam, mereka semua telah mendapatkan teman baru. Selamat tinggal, saudaraku. Xin Feng mengepalkan tinjunya kepada Lin Fan sebelum berbalik, dan mengikuti gurunya menaiki bahtera, melihat bahtera raksasa itu. Lin Fan melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Lem-lem, hai teman-teman, sungguh bab yang penuh dengan wahyu. Mungkin ceritanya akan segera berlanjut dengan misteri dunia. Apakah itu petunjuk? Kita hanya bisa menunggu. Tapi oh, benar. Maksud saya di sini adalah tentang istilah Junior Master. Ya, itu seperti, saudara dari Master, dalam hal senioritas. Tetapi karena penerjemah sebelumnya telah menggunakan Junior Master, saya akan tetap menggunakannya. Tetapi saya pikir itu lebih baik daripada Brother Master, Paman Master atau semacamnya. Bagaimana menurut kalian? Bab 184, Tanah Iblis. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Setelah kepergian Sekte Jiuxiao, Sekte Glory kembali seperti semula. Mengenai perolehan tempat pertama untuk pertarungan jenius, Lin Fan tidak merasakan apa-apa sama sekali. Tidak ada perlakuan khusus, perayaan, atau apapun untuknya. Segalanya berjalan seperti biasa. Ini juga semacam sakit hati bagi Lin Fan. Berdasarkan semua novel yang telah dibacanya, pemenang turnamen dan semacamnya seringkali memperoleh pengakuan tinggi dari sekte atau beberapa hadiah berharga. Namun untuk pertarungan jenius, ia tidak mendapat balasan apapun. Yah, setidaknya ia mengenal Xin Feng yang murah hati. Keterampilan langka seperti pedang cakrawala diberikan tanpa ragu sedikitpun. Itu adalah kemurahan hati yang sangat mengesankan. Di rumah, Lin Fan bermaksud mempelajari kedua keterampilan itu sendiri sebelum memberikannya kepada murid. Mudahnya, Ding, selamat telah menemukan pedang cakrawala, kelas atas surga. Belajar, ya, Ding, selamat telah mempelajari pedang cakrawala. Level 1. Hal terbaik tentang sistem ini adalah terlepas dari tingkat kesulitan keterampilan, Lin Fan tidak perlu merenungkannya secara perlahan. Dia dapat mempelajarinya secara instan hanya dengan menyentuhnya. Memfokuskan matanya, lingkungan yang tenang di sekitar Lin Fan mulai bergetar seperti riak air. Sword Wheel, ini adalah pedang yang dipancarkan dari pedang cakrawala. Lin Fan dapat dengan jelas merasakan kekuatan di dalamnya. Lin Fan dapat merasakan dirinya ditahan agak tertekan oleh kekuatan pedang cakrawala. Bahkan, Wheel of the Sword, yang telah dipelajarinya sebelumnya mengalami beberapa perubahan. Seolah-olah, Wheel of the Sword, perlahan-lahan dihisap oleh pedang cakrawala. Fing, Fing. Saat itu, sebuah pedang panjang muncul di belakang punggung Lin Fan. Lin Fan melompat kegirangan. Dia dapat memuncakkan Sword Wheel bersama-sama tepat setelah mempelajarinya. Memang, ini kuat. Untuk mengujinya, Lin Fan mengarahkan jarinya ke arah yang acak. Memang, pedang panjang yang terwujud dari Sword Wheel-nya meledak ke arah yang ditunjukkan Lin Fan. Namun pada saat itu, Lin Fan mencabut pedangnya.
Sambil memegangnya di antara jari-jarinya, dia merasakan sesuatu yang salah. Meskipun pedang panjang yang terwujud itu kokoh dengan tubuh fisik, pedang itu hampir tidak melayang di dalam jari-jarinya, tanpa beban apapun. Yang bisa dia rasakan hanyalah pedang kehendak yang berdenyut dari dalam pedang. Pada titik ini, Lin Fan berpikir untuk mencoba menyatu dengannya. Namun, dia langsung menjatuhkannya. Sebelum dia menyadari apapun, dia seharusnya tidak mengambil risiko dengan keterampilan seperti itu. Adapun keterampilan lainnya, Lin Fan merasa bahwa itu tidak akan banyak berguna baginya. Tujuannya hanya untuk membangkitkan garis keturunan binatang buas. Namun, tidak ada yang tahu pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan binatang buas itu untuk tumbuh dan sebagainya. Saat Lin Fan keluar dari rumahnya dan menatap langit kelabu di atas, ia berpikir. Setelah sekian lama, sudah waktunya baginya untuk keluar sekali lagi. Bagaimanapun, yang terpenting baginya adalah meningkatkan basis kultivasinya sendiri. Beberapa hari kemudian, di langit ribuan mil jauhnya dari Sekte Glory, sebuah bahtera raksasa terbang melintasi langit biru dengan cepat. Angin astral yang kuat bertiup melawannya, tetapi tertahan di luar bahtera oleh penghalang energi yang kuat. Para pengikut Sekte Jiuxiao telah melalui setengah perjalanan. Hanya beberapa hari lagi dan mereka akan kembali ke Sekte Jiuxiao. Cukup beruntung bahwa mereka tidak mengalami masalah apapun di sepanjang jalan. Feng yang terkasih, kamu memberikan pedang cakrawala kepada orang itu. Liang Yichu menatap muridnya sendiri, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Bagaimanapun, anak laki-laki ini telah bersamanya sejak dia masih kecil, tetapi dia belum pernah melihat Xin Feng begitu murah hati. Ya, Guru. Saya harap Anda memaafkan saya karena menyerahkan pedang cakrawala kepadanya tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Anda. Xin Feng menundukkan kepalanya. Tidak masalah, itu hanya keterampilan. Liang Yichu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tetapi saat dia mendekati Sekte Jiuxiao, dia juga merasa agak tidak berdaya. Bagaimana dia menjelaskan hal ini setelah dia kembali? Dia telah membawa harapan seluruh sekte untuk mendapatkan tempat pertama dalam pertarungan jenius. Tetapi sekarang, mereka tidak hanya kalah, mereka kalah dengan meyakinkan tanpa dendam. Bagaimana dia harus menjelaskan ini? Saat itu, ekspresi Liang Yichu berubah saat dia melambaikan tangannya dan memerintahkan bahtera untuk berhenti. Ada apa, Guru? Melihat ekspresi serius Liang Yichu, Xin Feng bertanya juga, bingung. Ada yang salah di sini. Liang Yichu menaiki haluan bahtera dan melihat melalui awan di bawah. Setelah bahtera berhenti, para murid Sekte Jiuxiao juga penasaran, dan mengikuti tetua mereka, melihat ke bawah ke awan di bawah juga. Aura iblis yang kuat sekali. Mereka tidak menyadari aura itu saat melintasi langit. Sekarang setelah mereka berhenti, aura ini naik dari tanah ke atas, meliputi seluruh langit. Aneh, bagaimana kita tidak menyadari ini saat kita lewat tadi? Liang Yichu bertanya. Tunggu aku di sini, aku akan memeriksanya. Melompat ke langit, Liang Yichu menuju ke bawah. Semakin dekat dia ke tanah, semakin waspada dia. Aura iblis ini terlalu kuat. Bahkan, begitu terkonsentrasi sehingga hampir bisa berubah menjadi bentuk cair. Ini desa. Setelah Liang Yichu mendarat, dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Ada keheningan yang mencekam karena rumah-rumah tampak sunyi tanpa tanda-tanda kehidupan. Tanah yang seharusnya berwarna coklat kini hangus hitam, seolah-olah dia baru saja memasuki neraka. Liang Yichu mengikuti jejak aura tersebut. Namun ketika dia mencapai sumbernya, dia terkejut. Ada sebuah lubang, dalam seperti jurang tanpa akhir, muncul di tanah. Dan dari lubang itu keluar asap hitam, mengepul deras. Sambil mengibaskan jubahnya, Liang Yichu mengirimkan angin astral, menyebarkan asap hitam tersebut. Namun saat asap itu menghilang, lebih banyak lagi yang keluar dari dalam lubang, meliputi desa sekali lagi. Ini, aku harus melihatnya. Makhluk macam apa yang ada di sini yang menyebabkan kerusakan pada banyak orang tak berdosa? Liang Yichu mendengus dingin saat dia melompat ke dalam lubang. Basis kultivasi Liang Yichu adalah kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi. Di seluruh benua Dongling, ini adalah basis kultivasi yang tak tertandingi dengan tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Oleh karena itu, dia bukanlah orang yang akan takut menghadapi bahaya. Liang Yichu mengerutkan kening semakin dalam dia turun. Aura iblis itu tidak hanya semakin tebal saat dia menuju ke bawah, aura itu bahkan membentuk perlawanan, menghalangi siapapun untuk turun.
Ketika Liang Yichu akhirnya tiba di dasar, dia mengamati sekelilingnya. Dasar lubang ini seperti istana bawah tanah yang gelap, menakutkan dan menyeramkan. Tempat apa ini? Liang Yichu bingung. Melihat sekelilingnya, hanya ada dinding hitam pekat. Bagi seseorang seperti dia telah lama mengetahui semua tempat berbahaya dan terlarang di seluruh benua Dongling. Namun, dia tidak tahu keberadaan tempat seperti itu. Jika aura iblis yang begitu kuat tidak menarik perhatian sekte lain juga, maka itu pasti baru saja muncul. Saat itu, tawa gelap datang dari seluruh sekeliling. Keluar, Liang Yichu mendengus dingin. Seluruh tubuhnya bersinar keemasan, menerangi seluruh tempat bawah tanah. Tiba-tiba, semuanya tampak cerah dan jelas. Bab 185, Darah Terbalik. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Saat istana bawah tanah menyala, suara gelap dan dingin itu terdengar sekali lagi. Suara itu seperti iblis, membuat bulu kuduk meremang. Manusia lemah. Sebuah cakar hitam pekat muncul entah dari mana, merobek lapisan kehampaan dan muncul di depan Liang Yichu. Potong. Seketika, Liang Yichu memancarkan semburan energi yang sangat kuat, menghilangkan cakar itu dalam sekejap. Dia kemudian mundur selangkah dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Cakar itu datang tanpa suara atau peringatan. Jika dia lebih lambat sepersekian detik saja, dia akan menjadi mangsanya. Namun yang membuat Liang Yichu merasa tidak nyaman adalah kenyataan bahwa bahkan sebagai makhluk surgawi tingkat tinggi yang telah berkultivasi penuh, dia merasa gugup saat ini. Tepat saat itu, kabut hitam terus berkumpul dari segala arah, akhirnya memuncak menjadi sosok di hadapan Liang Yichu. Meskipun dia tidak dapat melihat wajahnya, sosok itu sangat besar dan tinggi. Di dalam tubuh hitamnya terpancar aura mengerikan, meliputi seluruh istana bawah tanah di dalamnya. Siapa kau? Liang Yichu meraung. Ia belum pernah bertemu makhluk seperti itu sebelumnya. Bahkan saat Liang Yichu memeras otaknya, ia tidak dapat menemukan jejak atau petunjuk dari pengetahuan hidupnya tentang apa benda ini. Sudah larut, tubuhmu, aku yang mengambilnya. Tepat saat itu, suara menakutkan itu terdengar sekali lagi saat aura yang tak terbendung meledak dari sosok hitam itu. Tidak baik, ekspresi Liang Yichu berubah total saat bel peringatan berbunyi di dalam benaknya. Tekanan yang diberikan padanya oleh sosok hitam itu terlalu berat. Makhluk jahat seperti dirimu, kau harus mati hari ini. Meskipun Liang Yichu masih belum tahu makhluk apa ini, tetapi ia tahu bahwa itu pasti tidak baik. Bagaimanapun, auranya terlalu jahat. Darah terbalik. Tepat saat itu, Liang Yichu meraung tak terkendali saat auranya meluas dengan cepat. Cahaya merah darah keluar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya yang pendek dan gempal itu mulai kejang hebat, saat otot-ototnya mulai berkontraksi dan tulang-tulangnya retak. Dalam sekejap, tubuh Liang Yichu yang pendek dan gempal itu mengembang dengan cepat. Wajahnya yang tua dan keriput itu tampaknya telah terkelupas. Seolah-olah waktu telah kembali, dia tampak sangat muda. Kulitnya bersinar keemasan dan halus seperti batu giok. Makhluk yang berumur pendek, untuk memperpanjang hidupmu, kamu telah menyegel energi darahmu sendiri. Serahkan tubuhmu kepadaku, dan aku akan memberimu kehidupan abadi dan tidak dapat dihancurkan. Sosok hitam itu mencibir. Tepat pada saat itu, Liang Yichu membuka matanya. Di wajah tampan itu meledak keinginan bertarung yang tak tertandingi saat matanya bersinar cemerlang. Mati kau, iblis! Liang Yichu, yang telah kembali ke status puncaknya, melesat dengan ganas dari tanah ke atas. Aura yang sangat kuat menyudutkan sosok hitam itu seperti sangkar. Sosok hitam itu memancarkan rasa bahaya, perasaan yang belum pernah dirasakan Liang Yichu sebelumnya sepanjang hidupnya. Jika ia tidak dapat menembus kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi, satu-satunya hal yang menanti Liang Yichu adalah kematian. Oleh karena itu, ia menyegel sebagian besar energi darahnya di dalam tubuhnya, agar dapat mempertahankan kehidupan sebagaimana adanya. Namun menghadapi makhluk iblis yang begitu kuat, Liang Yichu tidak berani ceroboh sama sekali. Semburan cahaya melesat keluar dan melingkupi seluruh istana bawah tanah, menyebabkan seluruh tempat bergetar seolah-olah akan runtuh. Di luar, di Bahtera, Xin Feng dan murid-murid lainnya melihat situasi di bawah dan tidak dapat menahan perasaan agak khawatir juga. Mereka telah merasakan ledakan energi itu. Perasaan yang familiar itu berasal dari tetua mereka. Namun,
Mereka tidak tahu kesulitan macam apa yang sedang dihadapinya di bawah sana hingga ia terpaksa menunjukkan kekuatan sejatinya. Boom, boom. Saat itu, suara ledakan keras terdengar di seluruh tempat, saat tanah runtuh menjadi awan debu. Tidak akan terjadi apa-apa pada Tetua Liang, kan? Seorang murid jenius tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan gugup. Xin Feng tidak menjawab. Ia menatap tajam ke bawah. Saat itu, sebuah sosok terbang dari bawah. Ekspresi Xin Feng berubah. Itu Tetua Liang. Beberapa murid berseru dengan gembira saat melihat tetua mereka muncul. Semuanya baik-baik saja, Guru. Xin Feng bergegas maju dan bertanya. Ya, tidak ada yang salah. Hanya sedikit masalah. Namun, semuanya telah teratasi. Liang Yichu telah kembali ke wujud lamanya dan menjawab dengan tenang. Senang mendengarnya, Guru. Xin Feng mengangguk sambil menghela napas lega di dalam hatinya. Aura iblis dari bawah itu juga mulai menghilang. Dari kelihatannya, Tetua Liang pasti telah menghancurkan apapun yang ada di bawah sana. Kembali ke sekte, Liang Yichu mengibaskan jubahnya dan mengirim bahtera itu pergi. Sekarang setelah semuanya berakhir, semua murid melanjutkan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Liang Yichu berdiri di haluan bahtera, menatap lubang yang menghilang. Dia menyeringai sedikit dengan cahaya hitam di matanya. Glory Sect. Meskipun Lin Fan telah bekerja keras untuk meningkatkan basis kultivasinya setiap hari, dia masih dapat melihat sesuatu yang tidak beres dengan Zhang Ergou. Sepertinya dia memang mendapat pukulan berat oleh itu, siapa namanya? Oh, Yulan dari Puncak Jialan. Kai Ziqiao senang sekali pergi ke Puncak Jialan untuk mencari kakak senior. Biasanya, Zhang Ergou akan ikut sebagai pengawalnya. Namun, sekarang, Kai Ziqiao selalu pergi sendiri. Guru, kurasa ada yang salah dengan kakak senior akhir-akhir ini. Feng Bujue berbisik sembunyi-sembunyi. Ya, aku tahu. Aku akan segera bertemu dengan kalian untuk membicarakan ini. Lin Fan berkata dengan tenang. Masalah murid besar ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung sendiri oleh Zhang Ergou. Itu adalah sesuatu yang menjadi perhatian seluruh sekte. Agar rencana baru ini berhasil, tentu saja dia membutuhkan bantuan semua orang. Namun, untuk saat ini, Lin Fan memiliki sesuatu yang lebih penting. Yaitu mempertahankan Tianyu. Sejak Tianyu lumpuh, dia telah memulihkan diri secara diam-diam di puncak tanpa nama. Sekarang setelah dia hampir pulih sepenuhnya, Lin Fan tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Karena itu, dia meminta Zhang Ergou membawa Tianyu untuk berbicara. Keesokan harinya, murid muda Tianyu. Sekarang setelah kau hampir pulih sepenuhnya, saatnya bagimu untuk memberitahu sekte dan kembali ke sekte dalam. Lin Fan duduk dengan tenang. Ekspresi Tianyu sedikit berubah saat ia menundukkan kepalanya. Guru muda Lin benar, ia hampir pulih sepenuhnya. Sudah waktunya baginya untuk pergi. Namun setelah sekian hari, Tianyu agak enggan meninggalkan tempat ini. Guru muda, aku tidak akan kembali. Kehidupan baru ini diberikan kepadaku oleh guru muda. Aku ingin tetap di sini. Ini, Lin Fan memasang ekspresi kesulitan. Ah, murid muda, kurasa kau harus tetap kembali. Tepat saat itu, Zhang Ergou di samping memohon, oh guru yang agung. Tolong izinkan saudara muda Tianyu untuk tinggal. Tidak lama sebelumnya, saudara muda Tianyu telah memberitahu kami tentang niatnya untuk tinggal di sini sebagai murid, dan telah mengakui kami sebagai saudara seniornya. Tolong kabulkan keinginanmu, guru. Ini, Lin Fan menatap Tianyu, lalu Zhang Ergou, dan mendesah tak berdaya. Baiklah, karena sudah sampai pada titik ini, maka tetaplah di sini. Mulai sekarang, kau akan menjadi murid kelima dari Sekte Saint Devil. Ya, terima kasih atas kebaikanmu, Master. Tianyu tersenyum. Lin Fan juga tersenyum dalam hatinya. Berhasil, Master. Kalau begitu, apakah aku seorang suster senior sekarang? Kai Ziqiao memegang tas kecilnya dan bertanya dengan penuh harap. Tidak, kau masih seorang suster junior. Lin Fan tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Ah, Kai Ziqiao membuka mulutnya, agak kecewa. Sepertinya dia masih akan menjadi suster junior untuk waktu yang cukup lama. Bab 186 menjalankan rencana. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Pada suatu malam yang dingin dan gelap, di dalam rumah yang terang benderang, namun tampak mencurigakan. Beberapa sosok berkumpul dengan rapat, berdiskusi serius. Baiklah, kurasa kalian semua harus tahu inti masalahnya.
Zhang Ergou adalah kakak senior kalian, tetapi dia tampak linglung akhir-akhir ini. Tidak makan dengan baik, tidak tidur dengan baik, tidak fokus. Meskipun ini masalah kecil, lama-kelamaan akan menjadi masalah besar. Oleh karena itu, tujuan mengumpulkan kalian di sini adalah untuk memberitahu kalian semua tentang satu hal. Satu-satunya cara untuk membantu kakak senior kalian pulih dari keadaan ini, satu-satunya cara untuk mengubah kebuntuan ini. Yaitu, dia perlu memenangkan hati dunia dengan keanggunan dan sikapnya, karena dia jelas tidak bisa melakukannya dengan wajahnya. Lin Fan berbisik kepada para pendengarnya yang tertawan. Mi Qiongqi, Tian Yu, dan Feng Bujue mengangguk setuju. Mereka semua jelas dalam hati mereka bahwa ini bukan masalah kecil. Mereka semua jelas tentang persyaratan kakak senior Zhang. Meskipun dia tampak normal dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, mereka akan menemukannya sesekali dalam keadaan linglung, melamun. Meskipun tak satu pun dari mereka pernah ditolak oleh seorang gadis sebelumnya, mereka dapat merasakan dan berempati dengan rasa sakit itu hanya dengan melihat Zhang Ergou. Baiklah, apa yang Anda usulkan untuk kita lakukan, Guru? Tanya Tian Yu. Ya, itulah niat saya mengumpulkan kalian di sini hari ini, untuk membahas masalah ini secara mendalam. Pertama-tama, saya ingin kalian semua bertukar pikiran untuk mendapatkan ide-ide bagus agar kakak senior Anda melakukan perombakan secara langsung. Dan kemudian, kita akan membicarakannya dan memikirkan cara terbaik untuk melakukannya. Meskipun Lin Fan penuh dengan ide-ide aneh, dia cukup bingung untuk mengetahui apa yang harus dilakukan terkait situasi ini. Jika Zhang Ergou bukan murid utamanya, dia tidak akan peduli tentang ini. Feng Bujue menatap gurunya. Pertama, agar kakak senior Zhang berubah, pertama-tama kita harus memahami orang macam apa dia. Lalu orang macam apa dia, kakak senior Feng? Tanya Tian Yu penasaran. Feng Bujue ragu-ragu, kalian berjanji tidak akan mengadu padaku. Tentu saja, tenang saja, ini menyangkut kehidupan kakak senior Zhang secara keseluruhan. Lagi pula, apakah kami terlihat seperti pengadu bagimu? Tian Yu melanjutkan, baiklah kalau begitu. Bagi kakak senior, sisi baiknya adalah dia memiliki terlalu banyak sisi buruk untuk dibicarakan. Pertama, dia jelek. Aku yakin semua orang tahu ini di dalam hati mereka. Terutama matanya yang seperti manik-manik dan bentuk wajahnya yang aneh itu. Aku, Feng Bujue, bersumpah demi Tuhan bahwa dia adalah orang terjelek yang pernah kutemui dalam hidupku. Feng Bujue melanjutkan tanpa ragu-ragu. Lin Fan menatap Feng Bujue, tertegun, dia lalu menatap pintu masuk sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke laporan Feng Bujue. Lagi pula, karakter kakak senior itu benar-benar mencurigakan. Bukan hanya mencurigakan, dia benar-benar mencurigakan. Kalau dia bukan kakak seniorku, aku tidak akan mau dekat-dekat dengan orang seperti dia. Dan ya, pemalu. Sangat bernafsu namun pemalu. Berdasarkan pengamatanku ini, jika kakak senior tidak berubah, maka mustahil baginya untuk tidak tetap melajang. Semua orang mengangguk setuju dengan kritik Feng Bujue terhadap Zhang Ergou. Ekspresi mereka juga sedikit berubah, dan satu-satunya harapan mereka adalah keadaan tidak akan menjadi terlalu buruk nanti. Terutama Lin Fan, dialah yang rahangnya paling menganga. Kata-kata ini telah melampaui harapan Lin Fan, dan dia tidak percaya. Jadi, apa pendapat kalian tentang apa yang telah kukatakan? Feng Bujue bertanya. Hebat. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya sambil menatap Feng Bujue. Dia mulai mengasihani orang ini. Sebenarnya tidak banyak, hanya pengamatanku yang biasa. Tapi kalian harus bersumpah untuk tidak membocorkan ini. Feng Bujue berkata dengan malu. Dan saat itu juga, pintu terbuka lebar. Ketika Feng Bujue melihat siapa orang itu, dia ketakutan setengah mati. Jika kau tidak ingin orang lain tahu, maka sebaiknya kau tidak melakukannya sejak awal. Bagus sekali, Feng Bujue, bagus sekali. Kakak seniormu, aku, selalu memperlakukanmu dengan cukup baik, untuk berpikir bahwa kau akan berbicara tentangku seolah-olah aku tidak berharga sedikitpun. Sepertinya jika aku tidak menunjukkan sedikitpun otoritas sebagai kakak senior, kau hanya akan semakin tidak terkendali mulai sekarang. Zhang Ergou berdiri di ambang pintu, dadanya membusung naik turun dengan berat. Dia benar-benar marah pada saat ini. Jika guru agungnya tidak menariknya ke samping di pagi hari dan memberitahunya tentang masalah ini, dia tidak akan berani mempercayai hal seperti itu. Mendengarkan semua hal dari luar rumah,
mendengarkan kakak juniornya sendiri berbicara seolah-olah dia tidak berharga. Ya ampun. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Berpikir kembali pada kata-kata gurunya, ternyata gurunya benar. Ah, Ergo, kau sekarang murid utama Sekte Saint Devil. Jika kau tidak menunjukkan sedikit pun otoritas sebagai murid utama, bagaimana kau bisa mengharapkan yang lain tunduk padamu? Awalnya, Zhang Ergo masih berpikir bagaimana mungkin adik-adiknya tidak tunduk padanya. Lagi pula, dia cukup baik kepada mereka. Namun setelah mendengar kata-kata Feng Bujue, dia setuju dengan gurunya. Lagi pula, jika bahkan adik-adik terdekatnya tidak tunduk padanya, dia bisa saja menyerah pada orang lain. Feng Bujue benar-benar bingung. Melihat adik seniornya yang marah, jantungnya yang kecil mulai berdebar kencang saat dia perlahan mundur ke belakang. Kakak senior, jangan marah. Tidak, ini semua salah paham. Salah paham. Feng Bujue hampir menangis. Apa yang terjadi? Mengapa kakak seniornya menguping di luar? Salah paham kepalamu. Jika aku tidak mencabik kulitmu lapis demi lapis hari ini, maka aku bukan lagi kakak seniormu. Zhang Ergo mengeluarkan tongkat berat dan mengayunkannya ke kepala Feng Bujue. Ah, kakak senior, aku salah. Ini benar-benar salah paham. Selamatkan aku, Tuan. Feng Bujue berlari keluar saat Zhang Ergo mengejarnya. Sumpah serapah, umpatan, dan teriakan terdengar di seluruh puncak tanpa nama. Melihat malam yang gelap gulita dengan kedua sosok itu berlari menjauh, Lin Fan akhirnya menutup pintu. Dia kemudian berbalik ke arah dua orang yang tersisa. Baiklah, rencana A berhasil. Mari kita lanjutkan membahas tindak lanjutnya. Baik, Tuan. Mi Qiongqi dan Tian Yu menganggukkan kepala. Bagi Lin Fan, Feng Bujue adalah orang terbaik untuk melaksanakan rencana A. Pertama dan terutama, meskipun basis kultivasi Feng Bujue lebih tinggi dari Zhang Ergo, dia pasti tidak akan berani membalas Zhang Ergo dengan pukulan. Jika itu Mi Qiongqi, siapa yang tahu kapan dia akan kehilangan kendali dan membunuh Zhang Ergo dengan satu tamparan. Dan tentu saja, ini juga tidak cocok untuk Tian Yu. Meskipun Tian Yu telah berada di puncak tanpa nama selama beberapa waktu, sama sekali bukan karakternya untuk mengatakan pidato di atas. Oleh karena itu, Feng Bujue adalah satu-satunya yang bisa menanggung cobaan ini. Ketiga orang yang tersisa menggali kepala mereka dalam-dalam dalam diskusi untuk melihat bagaimana mereka dapat menyempurnakan rencana. Pada titik ini, Tian Yu agak terganggu dengan sedikit rasa sakit di hatinya. Mungkinkah dia tetap berada di puncak tanpa nama hanya bagian dari sebuah rencana juga? Tapi lupakan saja, karena dia sudah ada di sini, apa gunanya terlalu banyak memikirkannya? Bagi penduduk puncak tanpa nama, ini akan menjadi malam tanpa tidur. Kai Ziqiao terbangun karena keributan itu. Ia berbaring di dekat jendela dan menggosok matanya yang besar dan cerah agar terjaga. Ia menatap dua orang yang sedang bermain kejar-kejaran dalam kegelapan seperti sedang menonton film bab 187, apa yang bisa dirasakan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Dan begitu saja, sebulan telah berlalu. Rencana untuk mengubah Zhang Ergo masih berjalan lancar. Puncak tanpa nama seperti biasa, tanpa perubahan apapun. Di puncak tanpa nama, pria dengan kekuatan bertarung tertinggi adalah Mi Qiongqi. Sebagai guru besar puncak tanpa nama dan Sekte Saint Devil, Lin Fan mulai khawatir. Saat ini, dia hanya berada pada kultivasi penuh pasca surgawi. Meskipun dia telah menghadapi situasi sulit dan berhasil keluar darinya dengan baik, ada satu hal yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Perseteruan berdarah yang dia alami dengan benua Changling di sisi lain. Tuan, aku bisa membuat Waiti mengikuti perintahku sekarang. Kai Ziqiao melompat dengan gembira. Mengikutinya dengan erat adalah singa salju dengan bulu seputih salju. Ukurannya sekarang sekitar anak anjing kecil. Melihat anak singa salju itu, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Singa salju dewasa yang telah dia bunuh, binatang macam apa yang dia tiduri? Anak singa salju ini memberikan kesan yang tidak biasa, dan dari penampilannya, ia tidak sepenuhnya merupakan jenis singa salju. Awalnya, Lin Fan tidak terlalu memperhatikannya. Namun suatu hari, ia menemukan sepasang sayap putih kecil di punggung anak singa salju itu. Ini adalah pertama kalinya seekor singa salju menumbuhkan sayap. Lumayan, Lin Fan membelai kepala murid mudanya itu. Meskipun potensi bawaannya agak rendah, itu tidak apa-apa. Bagaimanapun,
Ia telah dengan tekun mengolah dan merawat potensi bawaannya setiap 2-3 hari. Meskipun profesi sampingannya kuat, mampu mengubah potensi bawaan seseorang pada dasarnya bertentangan dengan kehendak surga. Semakin tinggi potensi seseorang, semakin kecil efek peningkatannya. Namun, Lin Fan tidak terburu-buru. Bagaimanapun, selama ia terus melakukannya, ia yakin bahwa ia akan mampu menghasilkan seorang jenius yang tak tertandingi di tahun-tahun mendatang. Kai Ziqiao menunjuk Waiti dan menyuruhnya melakukan berbagai pose di depan mereka. Anak singa salju ini menatap Lin Fan dengan matanya yang besar dan cerah. Ia berguling, berdiri, lalu berjongkok. Bahkan Lin Fan tertawa geli dengan kejenakaannya. Memikirkan bahwa ia mungkin tidak akan tetap sama setelah ia tumbuh dewasa suatu hari nanti. Puncak ke-10 Sekte Glory. Grandmaster, saya ingin pergi berlatih. Lin Fan telah merenungkannya untuk waktu yang lama. Untuk tumbuh lebih kuat, satu-satunya cara adalah pergi ke dunia yang luas. Grandmaster Yan menatap Lin Fan. Sejujurnya, dia tidak ingin membiarkan Lin Fan keluar karena keegoisannya. Bagaimanapun, pil melalui pikiran, sangat penting bagi sebuah sekte. Namun pada saat yang sama, dia tahu bahwa Lin Fan telah memberitahunya niatnya karena menghormatinya, sang Grandmaster. Bagaimanapun, sejak dia memberikan puncak tanpa nama kepada Lin Fan adalah orang yang bebas. Dia dapat pergi kemanapun di dunia tanpa izin siapapun. Ikutlah denganku. Grandmaster Yan tidak banyak bicara saat dia menuju aula besar. Lin Fan tidak tahu kemana Grandmaster akan membawanya. Bagaimanapun, puncak ke-10 bukanlah tempat yang biasanya dibolehkan bagi para pengikut. Biasanya, Grandmaster akan tinggal di sini sendirian. Mengikuti Grandmaster, Lin Fan mengamati sekelilingnya. Saat mereka melewati aula besar, sebuah gerbang batu raksasa berdiri di hadapan Lin Fan. Gerbang itu tampak tua, kokoh, dan memiliki aura yang mengesankan. Orang bertanya-tanya bahan apa yang digunakan untuk mengukir sosok manusia di gerbang itu sendiri. Sosok manusia itu berdiri telanjang, tegak dan benar. Sambil memegang kapak raksasa, sosok itu menatap lurus ke depan. Melihat matanya, Lin Fan bisa merasakan keinginan yang kuat diarahkan ke hatinya, membuatnya menggigil dalam hati. Grandmaster Yan melangkah maju. Saat dia meletakkan tangannya di gerbang itu mulai bergetar seperti riak-riak air, menyingkap sebuah gua di dalamnya. Ikuti aku. Saat Grandmaster Yan masuk, Lin Fan tidak berpikir dua kali dan mengikutinya. Meskipun Lin Fan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa ini pasti luar biasa. Karena Grandmaster biasanya tidak meninggalkan puncak ke-10, mungkinkah karena dia menjaga tempat ini? Dilihat dari penampilannya, bukankah sepertinya Grandmaster akan menyerahkan sesuatu yang berharga kepada Lin Fan? Saat Lin Fan memasuki gua, dia seperti memasuki kegelapan yang tak berujung. Namun perasaan ini menghilang secepat datangnya. Ketika Lin Fan membuka matanya dan menatap ke depan, dia tidak tahu kapan atau bagaimana itu terjadi. Tetapi Grandmaster sudah berlutut di depan sebuah patung, melantunkan sesuatu di mulutnya. Patung ini tampak persis seperti sosok yang terukir di gerbang batu. Yang lebih mengejutkan adalah mata patung ini tampak sangat nyata. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, Lin Fan tidak berani menatap langsung ke mata patung itu. Dia menundukkan kepalanya dan perlahan mengikuti di belakang Grandmaster. Grandmaster, apa ini? Lin Fan berbisik penasaran. Setelah Grandmaster selesai bergumam, dia berdiri. Ini adalah pendiri Sekte Glory. Di hadapan leluhur pendiri kita, gunakan hatimu untuk merasakan. Oh, meskipun Lin Fan tidak tahu apa yang dimaksud Grandmaster, dia tetap berlutut di depan patung itu. Setelah berlutut, Lin Fan tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Yang ada di pikirannya hanyalah patung ini terlalu besar. Jika patung itu jatuh menimpanya, bukankah dia pasti sudah mati? Guru, apa yang seharusnya aku rasakan? Lin Fan memiringkan kepalanya dan bertanya. Jangan bicara, gunakan hatimu untuk merasakan patung itu. Leluhur pendiri kami akan membimbing dan mengarahkanmu. Wajah Grandmaster Yan tampak serius. Mengikuti kata-kata Grandmaster Yan, Lin Fan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Namun, terlalu sulit untuk terus berlutut. Karena itu, dia duduk bersila dengan mata tertutup dan satu telapak tangan di atas patung. Melihat Lin Fan, Grandmaster Yan ingin mengatakan sesuatu tentang ini, tetapi menahan diri untuk tidak melakukannya.
Sejarah Glory Sect dapat ditelusuri kembali ke masa ketika Sang Maha Tinggi sendiri telah membagi dunia Xuan Huang menjadi dua. Saat itulah leluhur pendiri mendirikan Glory Sect. Sejak saat itu, setiap murid yang akan dipilih sebagai Grand Master berikutnya harus muncul di hadapan patung itu. Dengan menggunakan hati mereka untuk bermeditasi dan merasakan, mereka kemudian akan mewarisi latar belakang sekte tersebut. Warisan yang diterima oleh setiap generasi Grand Master berbeda-beda, tetapi sebagian besar adalah keterampilan bela diri. Oleh karena itu, niat Grand Master Yan membawa Lin Fan ke sini adalah agar dia menerima warisan dari Glory Sect. Meskipun Grand Master berikutnya mungkin atau mungkin bukan Lin Fan, Grand Master Yan telah mengawasi Lin Fan secara diam-diam. Wah, ada apa dengan ini? Setelah menyentuhnya begitu lama, aku tidak bisa merasakan apapun, kawan. Lin Fan meludah dengan mata tertutup. Ya ampun, apakah Grand Master menjadi gila? Tuhan tahu sudah berapa lama leluhur pendiri ini meninggal. Apa yang harus dirasakan? Dan tepat pada saat itu, Grand Master Yan, yang telah menatap patung itu sepanjang jalan, tiba-tiba berubah dalam ekspresinya. Udara di sekitar patung itu mulai bergetar. Ini adalah pertama kalinya Grand Master Yan mengalami hal seperti ini. Dan ini belum pernah terlihat sebelumnya dalam catatan Glory Sect. Ini, Grand Master Yan khawatir. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia hanya bisa mengamati situasi dengan diam. Dia tidak berani melakukan gerakan apapun. Lin Fan mengutuk dan mengumpat dalam hatinya selama ini. Tetapi pada saat ini, dia mendapati dirinya terpaku dan tidak bisa bergerak. Faktanya, ada kekuatan yang tak tertahankan yang menyedot kesadarannya. Aku benar-benar akan mati. Lin Fan mulai panik. Kesadarannya seperti jiwanya. Jika itu dikonsumsi, maka bukankah dia akan menjadi zombie hidup sejak saat itu? Lin Fan ingin berteriak minta tolong, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Sepertinya dia satu-satunya yang bisa menolong dirinya sendiri. Lin Fan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan kekuatan ini. Namun, kekuatan itu justru semakin kuat. Setelah beberapa saat, Lin Fan kehilangan kesadarannya. Persetan denganku, AB 188, Warisan Abadi. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Grand Master Yan menyadari bahwa napas Lin Fan yang awalnya kuat mulai mereda, seolah-olah dia adalah orang mati. Pada titik ini, dia juga mulai khawatir. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah panjang Glory Sect. Dia ingin mengulurkan tangannya untuk memeriksa, tetapi dia masih bisa merasakan kekuatan hidup Lin Fan yang kuat terbakar, jadi tampaknya tidak ada bahaya bagi hidupnya. Di mana ini? Lin Fan membuka matanya. Dia terkejut dengan sekelilingnya. Bukankah dia ada di aula besar? Mengapa dia ada di tempat aneh ini? Langit yang luas berwarna merah darah di atasnya. Awan di langit berputar dan berputar seperti makhluk hidup. Setiap kali berputar, akan ada mayat jatuh ke tanah dari langit. Langit dan bumi tampaknya sama-sama hancur hingga menjadi keadaan yang mengerikan. Dari dalam langit terdengar serangkaian jeritan dan teriakan tragis, menyebabkan Lin Fan menggigil tak terkendali. Mengerikan, ini terlalu mengerikan. Mengapa aku melayang? Lin Fan mendapati dirinya melayang ke langit tiba-tiba, saat tubuhnya bergeser antara kenyataan dan ilusi. Dan tepat pada saat itu, sebuah benda raksasa besar jatuh ke tanah dari atas Lin Fan. Ketika Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihatnya, dia terkejut dan mencoba menghalanginya dengan tangannya. PSSSSSSH. Benda raksasa itu melewati seluruh tubuh Lin Fan dan terus jatuh ke bawah. Ada apa dengan ini? Apakah aku transparan? Lin Fan mulai panik bahkan lebih. Melihat benda raksasa itu, dia menyadari bahwa itu adalah tubuh. Itu bukan tubuh manusia, tetapi sesuatu yang lebih seperti iblis. BOOM. Saat itu, ledakan keras terjadi di langit, menghancurkan awan yang berputar dan berputar. Lin Fan terus terbang untuk memeriksa apa yang terjadi. Tepat saat dia mendekatinya, serangkaian jeritan meliputi seluruh lingkungan. Bunuh. Melihat apa yang ada di depannya, Lin Fan benar-benar terpana. Aura pembunuhan itu sangat kuat, begitu kuatnya sehingga Lin Fan hampir tidak bisa bernapas sama sekali. Di satu sisi ada manusia, dan di sisi lain, makhluk-makhluk iblis seperti yang baru saja dilihatnya. Angin mulai menderu kencang, dan pemandangan di depannya berdarah. Seperti semut yang tergencet, makhluk-makhluk iblis itu mencabik-cabik manusia manapun yang bisa mereka temukan hingga berlumuran darah,
atau mereka akan melemparkannya ke dalam mulut mereka. Melihat pemandangan itu, Lin Fan merasakan ketakutan yang belum pernah dialaminya sebelumnya mengalir deras di kepalanya. Pada saat yang sama, kemarahan yang tidak dapat dijelaskan membakar dirinya. Tiba-tiba, dari langit merah darah, sebuah lengan hitam pekat muncul entah dari mana. Kemanapun lengan itu lewat, udara di sekitarnya tampak terkoyak. Tangan itu sangat besar, menutupi langit dan bumi, dan terbang ke sisi manusia. Namun, tepat sebelum mencapainya, semburan cahaya muncul saat kapak, yang membawa kekuatan tak terbatas, memotong tangan itu. Tanpa melambat, kapak itu terus terbang ke arah Lin Fan. Lin Fan tidak menghindar, karena dia tahu bahwa tubuhnya tidak nyata. Namun, saat itu, Lin Fan membeku. Dia bisa merasakannya. Aura dari kapak itu diarahkan padanya. Tidak, teriak Lin Fan. Jauh di dalam aula besar, Grandmaster Yan mulai khawatir. 3 hari dan 3 malam telah berlalu. Mengapa Lin Fan belum juga bangun? Jika bukan karena aura kekuatan hidupnya, orang akan mengira dia sudah lama meninggal. Dan tepat pada saat itu, Lin Fan berteriak. Lin Fan, Grandmaster Yan bergegas maju, dengan satu tangan di bahu Lin Fan. Lin Fan dipenuhi keringat dari kepala sampai kaki saat dia bernapas dengan cepat. Matanya merah padam. Aku, kembali. Lin Fan melihat sekelilingnya, lalu ke Grandmaster Yan, sebelum menghela napas lega. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, terlalu mengerikan. Pemandangan itu masih segar di mata Lin Fan. Manusia-manusia itu dihancurkan oleh makhluk-makhluk iblis seperti semut, tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Pemandangan berdarah itu, di mana itu terjadi? Di mana itu? Apakah itu di dunia Xuan Huang? Tidak, mungkin tidak. Itu tampak seperti neraka. Seluruh dunia berdarah, bahkan langit. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Grandmaster Yan. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya, menyeka semua keringat. Apakah kamu sudah bertemu dengan leluhur pendiri kita? Leluhur pendiri. Lin Fan mengangkat kepalanya dengan penuh tanya. Bertemu dengan leluhur pendiri. Apa artinya itu? Hanya pemandangan itu saja sudah cukup untuk membuatnya merinding, apalagi bertemu dengan leluhur pendiri. Benar sekali, tidak peduli generasi mana, semua Grandmaster akan mendapatkan semacam warisan dan bertemu dengan leluhur pendiri kita. Apakah kamu tidak bertemu dengannya? Tanya Grandmaster Yan, terkejut. Di dalam patung itu terdapat jejak kesadaran leluhur pendiri. Oleh karena itu, siapapun yang telah berhubungan dengannya dengan hati mereka pasti akan mendapatkan semacam warisan darinya. Saat itu, ekspresi Lin Fan berubah. Membalikkan telapak tangannya, dia menemukan kapak raksasa di dalamnya. Lin Fan menatap kapak raksasa itu, tercengang. Ini adalah kapak dalam adegan yang terbang ke arahnya. Mengapa kapak itu bersamanya? Bagaimana ini bisa terjadi? Grandmaster Yan juga menatap kapak itu dengan ketidakpercayaan yang jelas. Kapak itu tampak cukup normal, tanpa ukiran atau goresan yang rumit. Namun, Lin Fan dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang terpancar dari dalamnya. Ini adalah aura kuno abadi yang terpancar darinya. Ding, selamat telah menemukan senjata legendaris, kapak abadi. Rusak, kapak abadi. Grandmaster Yan melihat kapak di telapak tangan Lin Fan dan berseru. Sederhananya, warisan sekte kemuliaan hanyalah untuk mendapatkan sesuatu dari leluhur pendiri. Karena dia telah menempatkan sebagian kesadarannya di dalam patung ini, mereka yang datang ke sini untuk merasakan akan dapat mengambil sesuatu yang cocok untuk diri mereka sendiri. Dan ini adalah milik leluhur pendiri. Dalam catatan masa lalu, ada pil yang muncul, tetapi sebagian besar waktu, itu hanya keterampilan. Untuk senjata muncul, ini tidak mungkin. Lebih jauh lagi, kapak abadi ini adalah senjata leluhur pendiri sendiri. Itu telah musnah bersama dengan hilangnya dia di masa lalu. Bagaimana itu bisa muncul selama warisan? Mungkinkah ini adalah pesan dari leluhur pendiri? Dibandingkan dengan kekacauan yang dialami Grandmaster Yan, Lin Fan justru sangat gembira. Setidaknya dia masih punya hati nurani. Setelah membuat Yang Mulia ketakutan, setidaknya dia tahu cara menggantinya dengan senjata legendaris. Lumayan. Meskipun senjata legendaris ini rusak, tetap saja itu senjata legendaris. Jangan khawatir, Lin Fan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak ingin mengingat kembali kejadian mengerikan sebelumnya dalam ingatannya. Ada apa, Grandmaster?
Ada yang salah. Lin Fan menatap Grandmaster Yan. Grandmaster Yan menatap Lin Fan, menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Lin Fan, biarkan aku melihat kapak abadi itu. Tentu, Lin Fan tidak takut Grandmaster ingin mengambilnya sendiri dan menyerahkannya. Namun saat Grandmaster Yan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, cahaya terang keluar dari kapak itu, mendorong Grandmaster Yan ke belakang. Lin Fan tercengang. Bukankah ini terlalu kuat? Grandmaster adalah makhluk surgawi tingkat tinggi yang berkultivasi penuh. Tak disangka benda itu bahkan bisa mendorongnya mundur. Senjata legendaris. Bahkan senjata itu sangat sombong. Melihat kapak abadi, Grandmaster Yan juga sedikit gemetar di dalam hatinya, senjata itu punya jiwa. Sepertinya senjata itu sudah mengenali Anda sebagai tuannya. Grandmaster Yan berkata, agak iri. Hehe, Lin Fan tertawa. Dia bisa melihat melalui ekspresi cemburu dan iri Grandmaster Yan. Bagaimanapun, dia mewarisi senjata dewa, bab 189, dirimu benar-benar dapat melihat tipu dayamu. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Great Hall, apakah kau benar-benar akan berlatih? Grandmaster Yan benar-benar agak enggan sekarang. Sekarang orang ini telah mewarisi kapak abadi dari leluhur pendiri, segalanya akan benar-benar buruk jika dia terbunuh di luar atau semacamnya. Namun melihat wajah Lin Fan yang bersemangat, Grandmaster Yan tahu bahwa hanya sedikit yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Tidak, Grandmaster, aku sudah berada di dalam sini terlalu lama. Basis kultivasiku sekarang menghadapi hambatan. Aku butuh kesempatan yang tepat untuk menerobosnya. Kata Lin Fan, dia adalah seorang pria yang ditakdirkan untuk melintasi dunia yang sangat luas di luar sana. Bagaimana dia bisa selalu tinggal di dalam sekte? Selain itu, kekuatannya belum mencapai puncaknya. Meskipun hidupnya di sini cukup nyaman, dia merasa bersalah karena tidak melakukan apapun tentang hal itu. Lagi pula, jika apa yang terjadi pada Saint Devil Sect suatu hari terjadi pada Glory Sect, dia tidak ingin menghadapi penyesalan yang sama untuk kedua kalinya. Dulu, dia tidak terlalu memperhatikan basis kultivasinya. Yang dia pedulikan hanyalah bersenang-senang dengan caranya sendiri. Namun, sekarang, dia mengerti. Bahkan saat dia bersenang-senang, dia perlu meningkatkan basis kultivasinya. Grandmaster Yan tahu bahwa dia tidak punya cara untuk meyakinkan Lin Fan agar tetap tinggal. Karena itu, dia akhirnya mengalah. Kamu boleh pergi, tetapi kamu baru bisa pergi besok. Grandmaster Yan bermaksud menggunakan waktu itu untuk berdiskusi dengan Wuya dan para tetua senior lainnya. Bagaimanapun, Lin Fan adalah harta karun sekte. Mereka pasti tidak akan mengalami hal buruk apapun padanya. Lin Fan melirik Grandmaster Yan dan akhirnya menganggukkan kepalanya, baiklah, kalau begitu aku akan meninggalkan sekte besok. Setelah beberapa percakapan santai lagi, Lin Fan meninggalkan aula besar dengan kapak abadi di pundaknya. Sekarang setelah dia mendapatkan senjata legendaris ini, dia seharusnya tidak terlalu rendah hati tentang hal itu. Ketika saatnya untuk pamer, sudah waktunya untuk pamer. Dia tidak bisa menyembunyikan senjata ini selama sisa hidupnya, bukan? Dalam perjalanan kembali ke puncak tanpa nama, para murid yang berpapasan dengan Lin Fan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Guru muda, sungguh kapak yang tampak perkasa. Seru seorang murid. Lin Fan terkekeh, tidak, itu tidak seberapa. Aku hanya mewarisinya begitu saja dari tempat guru besar. Hah, para murid yang mendengar jawabannya tercengang. Guru besar, warisan. Mungkinkah, guru besar telah memutuskan guru besar berikutnya untuk Sekte Glory? Namun, mereka juga sangat bingung. Sejak kapan ada senjata yang bisa diperoleh dari warisan itu? Mungkinkah guru muda Lin mempermainkan mereka? Bisakah kita menyentuhnya, guru muda Lin? Melihat kapak itu, mereka juga mulai penasaran. Meskipun tampak biasa saja, kapak itu dipenuhi cahaya kemasan. Hanya dengan melihatnya saja sudah dapat menunjukkan bahwa kapak itu jauh dari biasa. Oh, tidak mungkin. Kapak itu hanya mengakuiku. Bahkan Grandmaster pun merasa enggan untuk mendekatinya. Demi keselamatan kalian, aku sarankan kalian untuk tidak melakukannya. Melihat ekspresi iri dari para murid junior ini, Lin Fan sangat senang. Itulah arti hidup. WOAH. Mendengar penjelasannya, semua murid terpesona. Sepertinya hanya Master Junior Lin yang bisa menangani harta karun seperti itu. Petik 2. Benar sekali. Master Junior Lin tidak hanya meraih juara pertama dalam pertarungan jenius,
dia sekarang telah memperoleh senjata yang sangat hebat. Merupakan keberuntungan sekte kita untuk memiliki seseorang seperti dia. Mendengar pujian dari para murid juniornya, ego Lin Fan telah lama meningkat pesat. Aku tidak percaya. Saat itu, sebuah tangan terulur dari dalam kerumunan ke arah kapak itu. Lin Fan melihat sekeliling. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kurang ajar? Bam! Saat Luyan menyentuh kapak itu bersinar terang dan dia terdorong mundur. Murid-murid di sekitarnya tidak bisa berhenti berseru dengan takjub. Siapa orang ini? Junior Master Lin sudah mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menyentuhnya, tetapi dia masih berani melakukannya. Siapa yang tahu? Junior Master Lin tidak akan pernah berbohong kepada kita. Orang ini meminta kapak itu karena tidak mempercayai kata-kata Junior Master Lin. Mungkin dia hanya ingin meninggalkan kesan yang bertahan lama di depan Junior Master Lin. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Junior Master Lin memperlakukan kita semua dengan setara. Trik-trik kecil seperti ini tidak akan berhasil padanya. Luyan, yang terdorong mundur oleh kapak itu, berdiri perlahan, jejak kebencian terlihat di matanya yang damai itu. Orang ini, Luyan, adalah orang yang diabaikan Lin Fan saat mencari murid pembantu untuk mencabut rumput liarnya. Setelah berbulan-bulan yang tak terhitung jumlahnya, dengan bantuan manik-manik Mahesvara miliknya, Luyan telah menerobos dari prasurgawi ke pasca surgawi, dan memasuki murid-murid sekte luar. Kau baik-baik saja, murid junior? Tanya Lin Fan. Luyan melotot ke arah Lin Fan dan pergi. Orang ini, Lin Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia pasti bukan orang yang terlalu baik. Lagi pula, siapapun yang tidak cocok dengan Lin Fan sendiri tentu saja tidak baik. Dasar orang yang sombong. Kalian tahu siapa dia? Beraninya dia bersikap kasar kepada guru junior Lin. Dia tampaknya adalah murid pembantu yang baru saja dipromosikan menjadi murid sekte luar. Lu apaan? Lin Fan tidak bisa terlalu repot saat melambaikan tangannya. Baiklah, biarkan saja. Yang Mulia akan keluar dari sekte untuk berlatih mulai besok. Saat Yang Mulia kembali, aku akan membawa sesuatu yang bagus untuk kalian. Terima kasih, guru muda. Para murid bersorak kegirangan saat mereka mengantar Lin Fan kembali dengan sopan. Sesampainya di puncak tanpa nama, Lin Fan menyimpan kapaknya dan mulai mencari-cari di loker dan lemari untuk berkemas. Hehe, menahanku sampai besok. Itu tidak mungkin. Yang Mulia dapat dengan mudah melihat taktik konyolmu itu. Lin Fan telah melihat niat Grandmaster Yan untuk tidak membiarkannya pergi. Jika ini terjadi sejak awal, Lin Fan mungkin akan mempercayai Grandmaster. Namun sekarang setelah dia mendapatkan kapak abadi, dia tahu bahwa itu pasti. Tidak mungkin, meskipun niat mereka mungkin untuk melindungi keselamatan Yang Mulia, tetapi sangat membosankan tinggal di sekte selamanya. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup tanpa lebih banyak pengetahuan tentang dunia luar? Mengingat kembali, betapa hebatnya ekspedisi sebelumnya dari sekte ke puncak salju terapung. Proses peningkatan level itu benar-benar tak terhentikan. Luar biasa. Oleh karena itu, jika mereka menghalanginya untuk berangkat kali ini, dia akan melawan mereka sampai mati karenanya. Namun memikirkan kekuatan Grandmaster Yan dan para tetua senior lainnya, Lin Fan tahu bahwa dia tidak punya peluang. Lin Fan membuka koper dan memasukkan beberapa pakaian dan kebutuhan sehari-hari, lalu dia bergegas ke puncak danding. Bagaimanapun, seseorang harus benar-benar siap sebelum berangkat. Lin Fan sekarang menjadi selebriti di puncak danding. Saat menuju ke atas, dia tidak menemui perlawanan sama sekali. Menyapu setiap ramuan yang dia butuhkan, Lin Fan kembali ke puncak tanpa nama sekali lagi. Dia memanggil Cai Ziqiao, Zhang Ergo dan murid-murid lainnya, dan memberi mereka pengarahan. Dia akan pergi untuk sementara waktu, dan mereka harus menjaga puncak tanpa nama dengan baik. Cai Ziqiao adalah orang yang paling enggan melihat Lin Fan pergi. Namun setelah Lin Fan berjanji akan membawakannya sesuatu yang bagus dalam perjalanan pulang, dia menganggukkan kepalanya dengan gembira. Baiklah, Yang Mulia akan berangkat sekarang. Berlatihlah dengan baik dan jaga baik-baik adik perempuan mudamu. Lin Fan melambaikan tangan dan berlari menuruni puncak tanpa nama. Di tengah perjalanan, dia mengaktifkan mode silumannya dan menuju pintu masuk Sekte Kemuliaan bab 190, berpikir terlalu banyak itu mahal lagi. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Baiklah, saudara muda, begini masalahnya. Lin Fan mewarisi kapak abadi dari warisan pendiri leluhur,
dan dia ingin keluar dari sekte untuk berlatih. Meskipun berlatih keluar dari sekte tidak dapat dihindari, dunia di luar sana tidak begitu damai. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padanya, Sekte Glory tidak akan mampu menanggung kerugian ini. Grandmaster Yan memberitahu berbagai saudara mudanya. Wuya dan yang lainnya saling memandang. Mereka mengerti maksud saudara senior. Bagaimanapun, tidak dapat dihindari bagi seseorang untuk pergi berlatih suatu hari nanti. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tentu saja meminta pengorbanan pribadi mereka juga. Saudara muda, mari kita kumpulkan sumber daya kita. Aku akan mengeluarkan kerudung esensi lelehanku. Ini dapat memblokir serangan apapun yang berada di bawah surgawi agung. Dengan ini, seseorang dapat melakukan perjalanan melalui benua Dongling tanpa banyak khawatir sama sekali. Tetua senior Wuya mengangkat jarinya, dan cahaya merah bersinar keluar, memperlihatkan harta karun seperti jubah di hadapannya. Kakak senior memang murah hati. Karena anak ini telah mendapatkan warisan dari leluhur pendiri, maka aku juga tidak bisa pelit. Biarkan ular sanca pemakan surga ini menjadi temannya. Tetua senior puncak Kushu membuka jubahnya dan memperlihatkan seekor ular merah melingkar di telapak tangannya. Ular merah ini sudah hampir mencapai kehebatan leluhurnya. Oleh karena itu, ia sangat kuat. Sekarang tetua senior puncak Kushu bersedia mengeluarkannya. Itu benar-benar melambangkan ketulusannya. Guru besar Yan melihat kakak-kakak mudanya mengeluarkan semua harta mereka tanpa ragu-ragu dan sangat gembira. Karena Lin Fan telah mendapatkan warisan dari sekte, sekte tersebut juga memiliki tugas untuk memastikan keselamatannya. Dunia di luar sana sangat berbahaya. Dengan ini, setidaknya dia bisa bepergian tanpa khawatir. Bahkan jika dia bertemu dengan lawan surgawi yang lebih hebat, dia akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Terutama ular sanca pemakan surga milik tetua senior puncak Kushu, garis keturunannya sudah sangat dekat dengan leluhurnya. Lebih jauh lagi, basis kultivasinya sendiri sudah berada di level atas surgawi yang lebih tinggi. Dengan ini di sekitar Lin Fan, itu pasti bisa melindunginya dari apapun. Sekarang, Lin Fan telah menaklukkan seekor binatang buas di luar dan menggunakannya sebagai kudanya. Menungganginya dengan liar, dia sudah tahu kemana dia menuju. Lokasi di peta harta karun 7 orang suci, sudah jelas bagi Lin Fan. Dengan demikian, tujuan pertamanya adalah tujuan pertama dari peta, neraka berapi-api. Cepat, teriak Lin Fan sambil mencambuk bagian belakang binatang itu. Binatang itu melolong kesakitan, air mata mengalir di matanya. Awalnya, ia berpikir untuk menjadikan manusia ini santapan lesat. Tak disangka semuanya akan berakhir seperti ini. Seperti seekor keledai, ia kini berlari menembus angin. Lin Fan pun tersenyum lebar. Alasan ia tergesa-gesa seperti ini adalah agar Grandmaster tidak dapat menyusulnya dan membawanya kembali ke sekte. Hasil diskusi Grandmaster bersama para tetua senior lainnya pasti membuatnya tetap berada di sekte. Dan berdasarkan basis kultivasinya saat ini, jelas tidak mungkin ia dapat menolak niat mereka. Oleh karena itu, lebih baik ia menyerang terlebih dahulu dan berlari sejauh mungkin. Saat Yang Mulia telah membuat keributan yang cukup dan naik level di luar, ia akan kembali dengan gemilang ke sekte. Malam tiba, melihat peta dan menentukan arah, Lin Fan terus maju. Binatang buas yang telah ia taklukkan ini memang tidak terlalu buruk, mampu menempuh jarak ribuan mil per hari. Sekte Kemuliaan. Grandmaster Yan membawa semua harta yang disumbangkan oleh saudara-saudara juniornya bersamanya ke puncak tanpa nama. Betapapun enggannya mereka tidak dapat menghentikan anak ini untuk pergi berlatih. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat mereka lakukan adalah memastikan keselamatannya. Ketika Grandmaster Yan mengetahui dari Zhang Ergo bahwa Lin Fan telah pergi kemarin, dia berdiri di pintu masuk puncak tanpa nama dengan tercengang. Astaga! Setelah melewati tanah Glory Sect, semua yang ada di depan mata Lin Fan hanyalah tanah kosong. Awan debu memenuhi seluruh langit. Lin Fan fokus dan mengeluarkan peta. Sepertinya tempat pertama yang akan dia capai setelah meninggalkan tanah Glory Sect adalah gurun kematian. Hei, ayo, pindahkan. Lin Fan menepuk binatang buas yang pingsan itu. Tetapi binatang buas itu hanya bisa mengeluarkan beberapa lolongan menyedihkan saat dia merangkak dan menatap Lin Fan dengan mata menyedihkan, berharap Lin Fan akan menyelamatkannya. Ke arah gurun di depannya, binatang buas itu hanya dipenuhi rasa takut. Melihat keadaan tragis binatang buas itu,
Lin Fan akhirnya menghela nafas, enyahlah. Lin Fan awalnya bermaksud membunuh binatang buas itu untuk mendapatkan beberapa poin pengalaman. Namun karena binatang buas itu telah bersusah payah mengirimnya ke sini, meskipun tidak ada penghargaan untuk itu, ia telah melakukan banyak upaya. Oleh karena itu, Lin Fan menyelamatkan nyawanya yang kecil. Arf, arf. Binatang buas itu menyalak pada Lin Fan dengan penuh rasa terima kasih saat ia segera berlari menjauh, seolah-olah takut Lin Fan akan mengirisnya menjadi dua. Lin Fan menatap gurun tak terbatas di hadapannya dan mendesah tak berdaya juga. Sambil menggertakkan giginya, ia melangkah maju. Badai pasir berangsur-angsur bertambah tebal saat sosok Lin Fan menghilang di dalamnya. Sialan, tempat ini benar-benar kumuh. Kalau aku tahu, aku pasti sudah bersiap lebih awal. Lin Fan bergumam setelah beberapa langkah. Ia menyadari bahwa tingkat bahaya gurun kematian ini tidak jauh berbeda dengan beberapa tempat. Terlarang, ada banyak binatang aneh di sekitar sini. Sebenarnya, mereka mungkin tidak dianggap sebagai binatang. Berdasarkan catatan sekte tentang tempat ini, gurun kematian adalah tempat yang harus dilintasi untuk keluar dari sekte kemuliaan. Murid-murid di bawah tingkat kultivasi pasca surgawi akan kesulitan bertahan hidup di tempat ini. Untuk pelatihan mereka sendiri, mereka hanya akan mendekati tempat ini secara berkelompok. Tepat saat itu, hembusan angin kencang yang dahsyat meniup badai pasir ke arah Lin Fan. Lin Fan mengangkat kapak abadi di depan wajahnya untuk menghalangi pasir agar tidak berterbangan ke arahnya. Tanah di depan Lin Fan tiba-tiba bergetar, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya. Klik, klik, suara ini, ditambah dengan badai pasir yang menderu, membuat orang sulit membedakan apakah itu bagian dari angin atau tanda bahaya. Tepat saat itu, tanah di depannya amblas saat kelabang raksasa tiba-tiba muncul. Ukurannya sebesar manusia itu sendiri, dengan kaki-kakinya yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di udara sambil membuat suara klik dengan rahangnya. Lin Fan sangat terkejut sehingga dia langsung melemparkan kapak abadi. Ding, selamat karena telah mengalahkan binatang tingkat atas pasca surgawi. Ding, poin pengalaman plus 100.000. Setelah mendengar pemberitahuan sistem, Lin Fan menghela napas lega dan mengumpat. Itu membuat Yang Mulia ketakutan setengah mati. Lin Fan segera melangkah maju untuk mengambil kapak abadi dari binatang itu. Melihat binatang berbentuk kelabang itu, Lin Fan memutar matanya. Memintanya, meskipun binatang ini lemah, itu membuat Lin Fan mengerti satu hal, gurun ini bukan untuk pamer, bahayanya nyata. Karena semua binatang biasanya hidup di bawah tanah, akan sulit untuk bereaksi terhadap serangan tiba-tiba mereka. Jika bukan karena Yang Mulia adalah orang yang sangat terampil, dia mungkin berada dalam bahaya. Di dalam gurun yang sama, sosok hitam yang panjang membesar. Saat sosok itu semakin jelas, orang bisa melihat bahwa itu adalah konvoi orang. Melintasi gurun ini, konvoi itu bergerak sangat lambat. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar dari dalam konvoi.